Saat ini kita bukan berada di lobi hotel bintang 3 atau lobi hotel bintang 4, tetapi kita berada di salah satu dinas di Kabupaten Mesuji, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di depan saya sudah tersedia beberapa komputer yang akan bisa digunakan oleh masyarakat. Bagaimana mereka berubah dari salah satu dinas yang dipandang sebelah mata menjadi salah satu dinas terbaik di Kabupaten Mesuji dengan beberapa penghargaan tingkat nasional yang didapatkan pada tahun 2020 ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan penjaga gawang Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bang Najmul Fikri atau biasa dipanggil Bang Kiki. Kita lihat obrolan dengan beliau dan jangan lupa tetap subscribe, komen, dan like atau bisa juga di-share konten YouTube aku, Andik Mesuji. Oke?
selamat siang Bang Najmul Fikri, biasa dipanggil Bang Kiki. Selamat siang Bang. Selamat siang Mas Andik. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita Semangat selalu. ngobrol santai ya Bang ya. Ya. Kita membicarakan tentang sebuah dinas yang Abang jaga secara kualitas pekerjaannya di Kabupaten Mesuji Bang. Dinas Perpustakaan dan Arsip. Dan saat ini bisa dibilang ya Bang ya, Dinas Perpustakaan dan Arsip ini adalah di zaman dahulu kala dinas yang dipandang sebelah mata. Koreksi kalau saya salah ya Bang. Tapi melihat performa setahun belakangan ini, benar-benar itu melejitnya luar biasa Bang, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah penghargaan dari tingkat nasional dari Perpusnas. Bagaimana Abang menerapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi untuk masyarakat Mesuji Bang? Ya, sebenarnya bukan dipandang sebelah mata ya. Memang dari awal perpustakaan dan arsip khususnya di Kabupaten Mesuji ini dinas yang memang sudah ada eksis dari awal. Cuman pada saat itu kan pada konsepnya perpustakaan ini hanya ruang baca saja, hanya ruang baca dan dia tempat meminjam buku dan tempat orang membaca. Sesuatu hal yang sangat membosankan di era digital sekarang. Bagaimana orang mencari sumber referensi itu sangat mudah sekali, bahkan dalam genggaman tanpa mengenal ruang tempat kan. Dimanapun ya, ketika misalnya dia di tempat umum, di terminal, di sekolah, di tempat ibadah, dia ketika mencari segala sesuatu tinggal klik di handphonenya sama. Dan ini dihadapkan pada perpustakaan yang konvensional, bahkan cenderung tertinggal. Buku-buku yang usang, susunan buku yang mungkin ketika pengelolanya tidak mengelola secara baik, tumpukan bukunya menjadi kusut segala macam, tidak rapi dan sulit sekali mencari koleksinya. Mungkin tidak sesuai lah tata urutan penyimpanannya. Nah, ini kami menjadi lebih enjoy, bisa lebih eksis gitu kan, ketika muncul program dari Perpustakaan Nasional bahwa hari ini dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang serba dinamis, kebutuhan teknologi masyarakat yang kian cepat gitu kan, dunia dalam genggaman, perpustakaan harus bertransformasi, merubah bentuknya. Nah, itu yang disebut bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bahwa perpustakaan harus memberikan ruang bagi segala segenap aktivitas sosial kehidupan masyarakat. Nah, disinilah kami bisa lebih enjoy. Nah, maka pada saat saya di sini bertepatan dengan adanya program itu, kami bisa memunculkan eksistensi perpustakaan menjadi lebih dikenal ke kalangan masyarakat yang luas. Seperti itu. Jadi sepertinya kita merubah pandangan masyarakat, kebiasaannya, paradigmanya kita rubah dari yang biasa tradisional melihat buku datang ke perpustakaan. Sekarang kita bisa lihat melalui dunia online ya Bang, dunia maya ya Bang ya. Terbukti di depan saya lihat ada 4 unit komputer baru yang disediakan oleh Perpusnas untuk masyarakat. Dan semua orang bisa menggunakan itu. Iya. Jadi selain kita ya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang dari sifatnya konvensional, tradisional, terus kita sekarang ke yang digital, itu juga kita menambah layanan. Bahwa layanan perpustakaan itu bukan hanya layanan untuk membaca buku saja, tetapi dia bersifat inklusif. Segala aktivitas masyarakat, ya kan? Perpustakaan memberi ruang itu, bahwa kita adalah ruang terbuka dalam rangka masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk memberikan solusi bagaimana mereka bisa berliterasi cerdas, pada akhirnya akan impactnya adalah kesejahteraannya meningkat di situ. Ini hal yang menarik ini kan. Dari yang cuma minjam buku saja kan, kita bisa masuk ke ruang-ruang itu, misalnya yang sudah kita lakukan misalnya kan, ketika kita sama kawan-kawan YouTuber misalnya kan, bagaimana kita memberikan pelatihan tentang bagaimana mereka meng-create ya sebuah film pendek yang baik, terus norma-norma aturan tidak terlanggar kan gitu kan. Terus juga dengan kawan-kawan
remaja tingkat sekolah menengah atas, misalnya kita memberikan pelatihan dasar-dasar jurnalistik, bagaimana mereka ketika ingin mencurahkan isi hatinya, tulisan mereka itu sesuai dengan standar penulisan, minimal standar jurnalistik, sehingga orang secara cepat bisa memahami kan gitu kan, curhatannya berbobot, dan ke depan kita akan lanjut bisa buat buku lah segala macam. Ya beberapa juga misalnya kita bisa mengadvokasi kawan-kawan yang penyandang disabilitas. Nah, disinilah bentuk lain sebenarnya layanan dari perpustakaan yang dulu yang sifatnya pasif, hanya menyediakan ruang baca saja untuk masyarakat hadir ke sini membaca buku, gitu kan. Tapi hari ini perpustakaan lebih aktif melihat itu, ternyata pemudanya ini sekarang di era milenial banyak pemuda musudi yang pengen membuat film. Perpustakaan menangkap itu. Oh, mereka harus dibekali ilmu bagaimana membuat film. Oh, perpustakaan melihat bahwa di ketahanan pangan misalnya, ketahanan pangan kita bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan bahwa kita harus mencari alternatif bahan pangan pengganti beras. Perpustakaan menangkap itu bahwa kita punya koleksi-koleksi buku yang harus kita siapkan, kita juga harus siapkan narasumbernya, sehingga pada akhirnya itu perpustakaan benar-benar menjadi sebuah solusi konstruktif ya dalam upaya masyarakat mencari semua ilmu. Harapannya keterampilannya meningkat, dan ini itu tadi literasi harus berdampak pada kesejahteraan. Berarti kita sepakat bersama bahwa Dinas Kabupaten Mesuji, Dinas Perpustakaan dan Arsip ini adalah tempat untuk semua masyarakat berkembang bersama. Sering-sering main ke dinas ini boleh ya Bang ya? Semua boleh. Mulai dari tukang kayu boleh, tukang masak boleh, pelukis boleh, seniman boleh, pasti diterima. Dan silakan mempergunakan fasilitas yang ada di sini sebebas-bebasnya dengan tetap menjaga ya Bang ya pastinya ya. Tetap menjaga. Dan selain itu Bang, selain program transformasi perpustakaan berbasis inklusi, pasti ketika kita memegang sebuah manajemen di organisasi atau di kantor atau di perusahaan, pasti ditemukan kendala-kendala mendasar Bang. Pasti itu tidak mungkin enggak ya Bang ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa adalah dinas ini ada sedikit sekali tenaga kerja yang terlibat di dalamnya Bang, mulai dari mungkin PNS-nya atau dari segi honorernya. Sedangkan dari dinas ini sendiri kegiatannya sangat banyak sekali ya Bang ya. Kayaknya nggak ada jeda nih. Nah, bagaimana nih Bang sebagai seorang penanggung jawab, sebagai penjaga gawang sebuah dinas, sebagai pimpinan untuk mensikapi keterbatasan tenaga kerja atau manpower di suatu organisasi Bang? Ini hal yang menarik ya sebenarnya ya. Ketika saya masuk di sini banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan itu bukan hanya dari sumber daya manusia. Kita ya, kalau dari sumber daya manusia ya, saya jelaskan dulu. Kita punya 11 pada saat itu ya. 11 personil termasuk saya. Khusus di perpustakaan itu hanya 5 orang. Termasuk saya. 1 kepala dinas, 1 kepala bidang PNS ya, 1 staf PNS, dan 1 staf ya, 4 ya itu untuk bidang perpustakaan. Nah, bayangkan ya. Dan dari bukan hanya jumlah personil yang terbatas, tetapi juga disiplin ilmunya ini beragam. Tidak ada yang pustakawan, 1 pustaka, atau memang dia sudah pernah dibentuk pustakawan dan seperti itu. Rata-rata memang orang baru pindahan dari dinas yang lain. Selain itu dari sisi anggaran, kami juga itu anggarannya sangat minim, kecil kan gitu kan. Bahkan kalau dibandingkan dengan dana kecamatan, dana desa jauh gitu kan bayangkan kan seperti itu kan, anggaran minim, personil minim, kita belum punya gedung perpustakaan. Tetapi ini kan nggak boleh berhenti di situ kan, kita dalam rangka melayani masyarakat kan nggak boleh berhenti di situ. Nah, alhamdulillah dari yang sedikit ini semangatnya besar. Dan kebetulan tadi ada sebuah program yang memang
kita menjadi lebih luas, lebih lentur bagaimana mempergunakan energi kan gitu kan, yang bukan hanya di luar. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itulah yang membuat kami lebih hidup, sehingga kami bisa bermitra dengan kawan-kawan komunitas, misalnya kan ada komunitas disabilitas kan, gitu kan. Ada komunitas seni, komunitas rewang seni ya, ada komunitas yang pertanian, perkebunan segala macam banyak nih. Kita juga bekerja sama dengan perangkat daerah yang lain. Nah, jadi sehingga itu mengisi kekurangan kita. Misalnya apa namanya di sisi anggaran. Kebetulan kawan-kawan ini kan banyak sekali yang apa ya, jiwa manusiawinya. Dia punya ilmu, dia punya kelebihan energi, dia punya kelebihan duit gitu ya. Dia pengen bersedekah segala macam, dan ketika melihat perpustakaan dia berkiprah di sini. Nah di sini kita juga ada orang-orang yang ingin dipaparkan secara ilmu, misalnya kayak sama komunitas disabil kan, gitu kan. Kawan-kawan komunitas disabilitas ini punya kemampuan untuk bagaimana melatih anak-anak disabilitas agar lebih percaya diri segala macam kan gitu kan, tanpa dibayar kan gitu, tanpa dibayar. Dan di sisi lain kami bisa mempertemukan dengan kawan-kawan yang disabil ini, oh di sini gitu kan, latih mereka. Dan akhirnya itu kekurangan kami tadi, kekurangan personil, kekurangan anggaran, belum ada gedung yang memadai, ini bisa dijawab solusinya ya dengan kami bermitra dengan banyak komunitas, kami bermitra dengan banyak perangkat daerah, sehingga perpustakaan menjadi penghubung kegiatan itu. Itu sekarang itulah yang menjadi menariknya di sini. Hari ini perpustakaan menjadi lebih eksis kan gitu, lebih eksis karena tadi kita bisa memainkan peranan seperti itu. Intinya peran istilahnya bekerja sama Bekerja dengan sama, membangun pihak-pihak kemitraan ketiga, dengan pihak-pihak yang lain. kemitraan yang lainnya. Dan hasilnya, inilah hasilnya. Kita bisa lihat bersama. Ini adalah salah satu penghargaan yang didapat tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin. Tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi semua kegiatan sosial, semua kegiatan masyarakat bisa dilibatkan di dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Mesuji. Bang Gigi, selain dari sisi perpustakaan, dari tadi kita bahas perpustakaan aja Bang. Sekarang kita senggol dari sisi arsip Bang. Menurut saya yang awam ini, dalam sisi arsip ini berhubungan dengan pihak-pihak ketiga dari, tetapi masih dalam keterkaitan dengan Pemda. Arsip, kita mungkin tata cara pengaturan dokumentasi, dokumen dan lain-lain yang biasanya tempat bertanyanya itu ada di dinas ini tentang pengarsipan. Ada kemungkinan istilahnya miskomunikasi atau kendala-kendala nggak Bang dengan koordinasi dengan dinas-dinas lain atau bagian-bagian lain di dalam dinas di Kabupaten Mesuji ini Bang? Alhamdulillah kalau koordinasi ya, berkomunikasi dan koordinasi alhamdulillah sampai hari ini kami selalu didukung oleh perangkat daerah yang lain. Nah, terutama dalam sisi arsip ya, bahwa kami di pemerintah Kabupaten Mesuji ini merupakan pembina bagaimana proses dinamika dari pengarsipan, dan yang apa namanya harus dipahami bahwa kita kabupaten yang baru gitu kan, bahwa bukan hanya di kita saja gitu kan, di beberapa tempat yang lain, bahwa sistem pengarsipannya memang belum sesuai lah dengan apa regulasi. Dan yang paling menarik sebenarnya, ini jadi PR kami sebenarnya kan, bahwa di Kabupaten Mesuji ini untuk tata kearsipan kita hanya baru satu regulasi yang sudah ada ya, tentang tata naskah dinas. Nah, beberapa peraturan setingkat peraturan kepala daerah yang untuk mengatur tentang tata kearsipan itu belum lahir. Nah, ini menjadi PR saya. Ini yang nanti menyadarkan semua bahwa arsip ini adalah memori kolektif bangsa, nilai kesejarahan yang pada akhirnya ini menjadi sumber pengetahuan bagi generasi berikutnya, itu untuk belajar, untuk memahami bahwa oh dulu pernah ada situasi seperti ini loh. Bagaimana misalnya pandemi Covid-19 dulu pada tahun 2019 2020 terjadi pandemi, Mesuji
bertahan di zona hijau terus, apa bisa apa namanya tidak terdampak signifikan dari pandemi tersebut, bisa apa dengan inilah apa namanya kan bisa dibaca secara arsipnya. Oh ternyata kepala daerahnya mengambil kebijakan seperti ini, bagian kesehatannya mengambil seperti ini, itu. Nah ini yang di sisi menariknya kita bangun itu, kita bangun pola pengarsipan, dan pola pengarsipan itu bukan hanya pada aspek pembuatan. Bagaimana kadang-kadang kan orang bisa buat arsip, ya kan, buat satu surat, dokumen, keputusan atau apa, ini besoknya dicari nggak bisa lagi, ya kan? Atau setelah ini nggak bisa terpelihara dan nggak tahu mana yang bersifat permanen dan mana yang harus dimusnahkan. Nah kami selaku pembina kearsipan di wilayah Kabupaten Mesuji hari ini sedang berupaya keras untuk itu, yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat juga, karena kemarin kita juga alhamdulillah mendapat angin segar ya dari Arsip Nasional Republik Indonesia, kita dipilih untuk salah satu kabupaten yang penerapan arsip simpanan, sistem penggunaan arsip pakai aplikasi mereka, nanti arsipnya akan tertata dan ada aplikasi seperti itu. Oke, terakhir Bang, pertanyaan terakhir Bang. Supaya kita ketahui bersama Bang, seorang ASN itu siap ditempatkan di mana saja Bang. Pasti itu ya Bang ya. Suatu saat pasti Abang juga bakal pindah dari dinas ini ke dinas satunya atau mungkin sebaliknya. Dan harapan-harapannya Bang, terlepas dari Abang dalam tahun ini bertahan di sini atau dipindah oleh Bapak Bupati, bagaimana Bang harapan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 tahun ke depan ini ingin seperti apa? Sebagai seorang PNS ya kita memang bersedia ditempatkan di mana saja, itu sudah bagian komitmen ketika masuk di institusi ini. Ya, pada prinsipnya sih sebenarnya tempat apa itu nggak menjadi penting gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita ditempatkan di satu institusi, satu lembaga, kita bisa melaksanakan tupoksi secara baik dan bisa mewariskan legasi ya, mewariskan hal-hal yang sifatnya positif. Ketika kan akan terasa nanti kan, oh ketika zamannya si A dia pernah melahirkan sebuah kebijakan kreasi seperti ini, sehingga akhirnya harapan saya sih misalnya, oh ternyata pola kearsipan Mesuji menjadi tertata kan gitu kan, perpustakaan Kabupaten Mesuji menjadi lebih oke gitu kan, semua orang bisa terlayani dengan baik ketika masuk perpustakaan. Itu juga arsip-arsip di pemerintah daerah Kabupaten Mesuji jadi tertata, arsip-arsip desa jadi tertata, sehingga proses memori kolektif Kabupaten Mesuji bisa terbaca kan gitu kan. Jadi Mesuji pernah hidup itu bisa terlihat dari arsip. Nah harapan saya gitu, ketika saya di sini itu suatu saat nanti dipindahkan kemana gitu kan, saya inginnya perpustakaannya baik gitu kan, arsipnya juga baik. Ini yang ingin diwariskan kan seperti itu. Ini sebenarnya harapan semua ASN ya gitu, harapan semua ASN. Itulah kalau kita kan hanya perangkat ya yang siap bekerja menjalankan amanah dari undang-undang seperti itu. Oke, Bang Kiki, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai dengan channel Andik Mesuji pada kesempatan kali ini. Dan akhirnya kita sudah di detik-detik terakhir ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Najmul Fikri, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji. Dan mungkin kita bisa sepakat bahwa tahun kemarin 2020 adalah tahun terbaik untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji, sehingga didapatkan berbagai macam penghargaan dari pusat nasional melalui Perpustakaan Nasional. Dan kita juga sepakat bahwa ini bukan target sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, tetapi melayani masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Mesuji. Itu adalah tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Mesuji. Channel Adi Sudipyo, bye-bye.